Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Fitria, NPM 202214500222 dari kelas R3C, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme, pluralisme, keanekaragaman budaya, dan juga dampak dari penyalahgunaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan dalam materi ini yaitu yang pertama ada multikulturalisme, yang kedua pluralisme, yang ketiga keberagaman budaya, dan juga yang keempat ada penyalahgunaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Multikulturalisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keberagaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem sosial, budaya, dan politik. Ada beberapa bentuk multikulturalisme di masyarakat. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, di mana masyarakat menerima keberagaman tetapi tidak mempertahankan kebudayaan aslinya. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif, di mana masyarakat mayoritas memberi ruang kepada kaum minoritas untuk mempertahankan juga mengembangkan kebudayaan mereka. Yang ketiga ada multikulturalisme otonomi, di mana masyarakat sendiri kelompok ini dalam masyarakat kelompok ini berupaya mempertahankan cara hidupnya yang sama seperti kelompok dominan. Yang keempat ada multikulturalisme kritikal, di mana kelompok mayoritas memaksanakan budaya mereka kepada kelompok minoritas. Yang kelima ada multikulturalisme kosmopolitan, di mana masyarakat kelompok ini menghapuskan batas budaya untuk menciptakan masyarakat baru, di mana mereka tidak terikat lagi pada kebudayaan lain. Ada beberapa karakteristik hubungan multikulturalisme, yang dimana satu cenderung terjadi integrasi di kelompok masyarakat, yang kedua rentan terjadi konflik sosial, yang ketiga struktur sosialnya terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer, terus yang terakhir mengalami segmentasi dalam kelompok, juga konsensus antara anggota yang sangat kurang. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan multikulturalisme dalam masyarakat ada perbedaan letak geografis, adanya pengaruh dari budaya luar, kondisi iklim yang berbeda, dan adanya integrasi nasional. Pluralisme merupakan salah satu sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan agama, kepercayaan, etnisitas budaya, dan latar belakang sosial adalah sesuatu yang bernilai dan penting dalam masyarakat. Pluralisme sendiri bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok berbeda. Bentuk pluralisme yang pertama ada pluralisme agama, di mana mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Hal ini melibatkan koeksistensi damai antara pemeluk agama yang berbeda, saling menghormati keyakinan dan praktik agama masing-masing. Selanjutnya ada pluralisme etnis, di mana hal ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap kelompok etnis yang berbeda dalam masyarakat. Ini mencakup bagaimana penghormatan terhadap kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda dari setiap kelompok, serta promosi kesetaraan dan keadilan bagi semua. Selanjutnya ada pluralisme budaya, di mana ia melibatkan penghormatan terhadap seni, musik, tarian, pakaian tradisional, dan praktik budaya lainnya yang berasal dari berbagai kelompok budaya. Dalam hal ini, mendorong pertukaran budaya yang saling menguntungkan dan promosi harmoni di antara kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya ada pluralisme politik. Hal ini mengacu pada bagaimana pandangan politik yang ada dalam masyarakat, bagaimana
keberagaman dalam ideologi, partai politik, dan pemikiran politik yang diperbolehkan untuk bereksistensi secara damai dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada pluralisme pendidikan. Hal ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai bentuk pendidikan dan sistem nilai yang berbeda, di mana ini mencakup berbagai pengakuan terhadap pendidikan secara formal maupun non-formal, serta berbagai pilihan pendidikan yang berbeda yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang beragam. Yang terakhir ada pluralisme media, di mana ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman pendapat, ide, dan perspektif dalam dunia media, di mana melibatkan kebebasan bermedia yang memungkinkan berbagai suara dan pandangan masyarakat untuk didengar, serta menghindari adanya monopoli media yang dapat menghambat pluralisme informasi. Bagaimana sih cara menerapkan sikap pluralisme? Yang pertama, menghargai perbedaan. Kedua, bersifat terbuka dengan setiap perbedaan yang ada, menghormati setiap individu. Lalu apa sih manfaat belajar pluralisme bagi pendidikan? Yang pertama, manfaat dari belajar pluralisme dalam pendidikan menumbuhkan sifat saling menghargai antar masyarakat, membentuk masyarakat yang mengutamakan sikap toleransi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat membentuk masyarakat yang lebih modern, berpikir lebih maju, menciptakan lingkungan yang tenang, rukun, damai, dan Keberagaman budaya. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan hasil interaksi dari berbagai individu dalam suatu daerah, di mana interaksi tersebut memunculkan sebuah budaya dalam bentuk tarian, kuliner, alat musik, dan lain sebagainya. Keragaman budaya Indonesia juga cukup terkenal hingga mancanegara. Salah satu faktor penyebabnya karena di Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya. Manfaat keberagaman budaya. Yang pertama ada menambah pendapatan negara pada sektor pariwisata, di mana keberagaman budaya yang berbeda-beda di setiap negara seperti bahasa daerah, rumah adat, tradisi, tarian daerah, dan sebagainya dapat meningkatkan sektor pariwisata. Dua, sebagai ciri khas suatu bangsa. Keragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan identitas sebuah bangsa. Tentunya identitas tersebut membuat Indonesia bisa dikenal di kancah dunia. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai perwakilan keberagaman budayanya. Adanya semboyan tersebut memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tujuan dari semboyan itu sendiri merupakan memegang teguh kepada prinsip kesatuan meskipun terdapat perbedaan. Yang ketiga, sebagai sumber pengetahuan, di mana kita bisa menggunakan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat lokal maupun mancanegara. Tentunya budaya tersebut memiliki bangsa yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana dapat meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri seseorang. Merupakan rasa cinta, rasa bangga terhadap tanah air, dan bentuk rasa menghormati, dan adanya keberagaman budaya. Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak suku, ras, agama, budaya, serta adat istiadat. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa Indonesia yang telah dikenal di mata dunia. Akan tetapi, keberagaman ini juga menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, seperti maraknya isu intoleransi, diskriminasi, dan disintegrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga keberagaman yang kita miliki. Bisa dengan cara mengenal adat dan budaya setiap daerah di Indonesia lewat media sosial ataupun e-paper dari media Indonesia, menghargai perbedaan yang ada, serta tetap melestarikan adat istiadat di daerah kita. Dengan mengenal, menghargai, dan melestarikan berbagai keberagaman yang ada, kita bisa mencegah terjadinya perpecahan dan tetap meneguhkan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya ada dampak dari penyalahgunaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi.
di mana kemajuan iptek sendiri memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, kemajuan iptek memiliki dampak negatif, dengan munculnya berbagai permasalahan, kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut. Beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan iptek yakni yang pertama pada bidang informatika, di mana semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi. Misalnya seperti pembobolan bank, penyebaran berita palsu, dan juga lain sebagainya. Pada bidang industri, dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Dan juga pada bidang ekonomi, kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Pada bidang sosial budaya, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Selanjutnya, pada bidang lingkungan, terjadi kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi baik dari udara, air, tanah, dan juga efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan.